Saudara bisa lihat biografi orang-orang hebat di luar sana. Mereka jadi hebat, jadi luar biasa. Semuanya karena lewatin proses yang luar biasa juga, saudara. Jadi saudara dan saya anak Tuhan, dalam kehidupan setiap kita, pastikan kita jadi pribadi yang mau diproses sama Tuhan. Katakan amin. Ada banyak orang zaman sekarang maunya luar biasa, maunya hebat, tetapi nggak mau diproses sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita nggak akan pernah ngalamin yang namanya progres tanpa adanya proses, saudara. Jadi kalau kau lagi diproses sama Tuhan, jangan protes. Haleluya, 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 haleluya. Sembah dan puji kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami berdoa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan yang tercurah ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, maka ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Ajar kami, didik, bentuk setiap kami Tuhan. Kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka kami bersatu hati berdoa bagi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan-Mu mengalir bagi atas hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa, tangan Tuhan menyucikan, melainkan memampukan, bahkan mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir yang menyaksikan pasti diberkati sempurna. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu, Tuhan yang nampak, Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa sekali lagi, isi hati Tuhan yang disampaikan pasti ada kuasa, pasti memberkati dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sempurna, sama-sama dengan sukacita kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yang jomblo jangan malu-malu. Ayo jumpai. Kali aja di sampingmu itu jodohmu. Ayo. Pak Pendeta di sampingku inang-inang, gak apa-apa. Jodoh tidak mengenal usia. Haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya melihat semangat dan kesetiaan yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan hidupnya, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah, sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara. Yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita saudara. Di dalam Mazmur 25 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5. Mazmur pasalnya yang ke-25 saudara. Kita akan baca 2 ayat saudara. Ayat 4 sampai ayatnya yang ke-25. Yang sudah di sana ayat yang ke-5. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca 3. Ya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah dan ajarlah aku apa? Engkau ku nanti-nantikan sepanjang. Sekali lagi saudara, 4 dan 5. 3. Iya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah. Ayat 5. Bawalah. Sama-sama bilang sama saya berjalan dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya berjalan bersama Tuhan. Dan ajarlah aku apa?
Sebab engkaulah Allah yang apa? Sama-sama bilang sama saya, menyelamatkan. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang. Kalau saudara yang hadir minggu lalu mungkin akan menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, loh kayaknya ini ayat minggu lalu yang kita baca deh Pak Pendeta. Kayaknya ayat ini adalah ayat pembuka yang kemarin kita baca deh Pak Pendeta. Kayaknya ayat ini adalah ayat pengantar kita. Saya mau bilang saudara, kalau saudara berkata, apakah ayat ini adalah ayat minggu lalu? Jawaban saya, iya. Apakah ini ayat pembuka kita? Iya. Apakah ini ayat pengantar ibadah kita kemarin? Iya. Tema besarnya adalah bicara tentang berjalan bersama Tuhan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, berjalan bersama Tuhan. Nah, saya mau bilang saudara, seperti minggu lalu, bahwa Tuhan mau saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara dan saya dalam perjalanan kehidupan setiap kita, Tuhan mau kita senantiasa berjalan bersama dengan Dia. Dan orang Kristen yang punya pemahaman Alkitab yang benar, orang Kristen yang tahu firman Tuhan, pasti sadar betul bahwa dia nggak bisa berjalan sendiri. Pasti sadar betul bahwa dia harus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, ini juga yang disadari oleh Musa. Jadi ketika Tuhan bilang sama Musa, Musa silakan berjalan. Musa bilang apa? Musa sadar betul bahwa dia harus berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Nah, dan bicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan, segala sesuatu, setiap tindakan pilihan kita ada konsekuensinya, termasuk di dalamnya bicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu yang kita bahas juga minggu ini, saudara, dengan judul khotbah, konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, konsekuensi. Sama-sama bilang sama saya, berjalan bersama dengan Tuhan. Doa saya melalui firman Tuhan, saudara makin setia berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kehidupan yang kau jalani adalah kehidupan yang luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan? Part yang kedua. Yang pertama saya mencatat di sini, saudara, adalah bicara tentang adanya proses yang Tuhan izinkan. Sama-sama bilang sama saya, ada proses. Sama-sama bilang sama saya, ada proses. Kita buka Wahyu 3 ayat 19, saudara. Sama-sama kita buka Alkitab kita, Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-19. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, barang siapa ia kutegur dan sebab itu relakanlah hatimu dan, sekali lagi saudara, 3. Ya, barang siapa ku kasih ia kutegur dan sama-sama bilang sama saya, diproses Tuhan. Sebab itu relakanlah hatimu dan, kata ku hajar di sini saudara, bahasa aslinya paideo, ini punya makna saudara, mendidik dengan punishment saudara. Untuk apa? Untuk mengajar setiap kita, saudara. Nah, bicara tentang ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, konsekuensi yang pertama yang akan kita terima hari ini yang kita bahas adalah bicara tentang adanya proses Tuhan. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, proses Tuhan. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, Dia Bapa yang luar biasa. Dan Bapa yang luar biasa itu mau saudara dan saya, anak-anaknya, memiliki kehidupan yang luar biasa. Katakan amin. Kita pernah bahas beberapa minggu lalu, saudara, kita saja ayah yang luar biasa, ayah yang biasa, orang tua yang biasa. Kita mau anak-anak kita luar biasa, betul ya? Saya mau bilang saudara, kita orang tua yang biasa saja, kita mau anak-anak kita luar biasa, apalagi Bapa kita yang luar biasa di sorga. Katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, Bapa yang luar biasa itu untuk membuat saudara dan saya punya kehidupan yang luar biasa, tidak ada jalan lain selain daripada proses Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengizinkan proses. Sama-sama bilang sama saya, proses. Enggak ada jalan satu-satunya saudara dan saya ngalamin progres selain daripada proses, saudara. Saudara bisa lihat biografi orang-orang hebat di luar sana. Mereka jadi hebat, jadi luar biasa. Semuanya karena lewatin proses yang luar biasa juga, saudara. Jadi saudara dan saya anak Tuhan, dalam kehidupan setiap kita, pastikan kita jadi pribadi yang mau diproses sama Tuhan. Katakan amin. Ada banyak orang zaman sekarang maunya luar biasa, maunya hebat, tetapi nggak mau diproses sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita nggak akan pernah ngalamin yang namanya progres tanpa adanya proses, saudara. Jadi kalau kau lagi diproses sama Tuhan, jangan protes. Ya. Kenapa? Karena melalui proseslah kita jadi siap.
Melalui proseslah kita jadi kuat. Melalui proseslah kita jadi hebat. Melalui proseslah kita akhirnya apa saudara? Jadi lebih bijaksana saudara. Saudara ingat Yusuf? Bisa nggak Tuhan langsung buat dia dari lahir langsung jadi pimpinan di Mesir? Memang jemaat BCP itu 2%-nya imannya luar biasa. Iya BCP 2%. Kalau Betos 100% imannya luar biasa. Sabar dong. Jadi pendeta harus bisa ngeles. Saya mau bilang sekali lagi saudara, bisa nggak Tuhan langsung buat Yusuf langsung jadi pemimpin di Mesir? Sangat bisa. Tetapi Tuhan tetap izinkan Yusuf ngalamin proses yang tidak mudah. Karena proses itulah yang mempersiapkan Yusuf. Katakan amin. Bayangin prosesnya juga nggak mudah saudara. Dijual jadi budak oleh kakak-kakaknya sendiri yang harusnya ngejagain dia. Betul ya? Saya mau bilang saudara itu menyakitkan luar biasa. Belum lagi saudara, dia udah kerja jujur, udah kerja baik, difitnah lagi saudara. Difitnah juga bukan main-main. Mau memperkaos istri bos, bayangin saudara. Iya kan? Itu tidak mudah. Tapi proses itulah yang akhirnya membuat Yusuf jadi luar biasa. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, prosesnya luar biasa saudara. Tapi proses itulah yang membuat mereka siap untuk selalu ada di posisi yang tinggi saudara. Orang bisa ada di posisi yang tinggi, tapi kalau dia tidak diproses sama Tuhan, tidak pernah ngelewatin proses, saya mau bilang saudara, dia nggak akan bertahan lama di sana saudara. Kenapa? Karena proseslah sekali lagi yang membuat dia siap, proseslah yang membuat dia kuat, proseslah yang membuat dia jadi berhikmat saudara. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, maulah diproses sama Tuhan, katakan amin. Makanya tadi ayat yang kita baca bagian awal tadi, boleh buka lagi saudara. Wahyu pasalnya yang ke-3 ayat 19 sama-sama. 3 ya, barang siapa ia ku tegur dan ku, sama-sama bilang sama, saya diproses Tuhan. Ketika saudara saya diproses yang Tuhan mau apa? Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya mau bilang saudara, gereja ini kenapa akhirnya jadi luar biasa sampai hari ini? Karena mau diproses sama Tuhan saudara. Dalam perjalanan gereja ini saudara, saya mau bilang saudara, apakah begitu mudah? Tidak. Kalau saudara yang hari-hari ini saudara jadi jemaat Tiberias, mungkin belum terlalu tahu ya. Tetapi kalau zaman dulu yang udah jemaat-jemaat lama tahu betul gereja ini awal-awal mula saudara berdiri. Kan berbeda ya. Kalau sekarang kan orang bisa akses ibadah kita via online, nggak perlu hadir, betul ya. Jadi walaupun nggak hadir, orang bisa lihat dari rumah. Tapi zaman dulu belum ada ibadah online. Ada banyak orang belum pernah ibadah di gereja ini. Tetapi sotoinya bukan main. Sampai bilang begini, ih, itu Tiberias tuh, Tiberias. Kayaknya mereka gereja sesat deh. Iya kan? Iya, mereka kayaknya gereja penyembah minyak deh kayaknya. Soalnya gue pernah lihat ada jemaat masuk kering, keluar berminyak-minyak kayaknya nih. Pernah dengar yang begitu saudara? Saya pernah ngalamin saudara. Ketika dikasih tahu pendeta di mana? Tiberias. Tiberias kayaknya sesat deh. Soalnya jemaatnya masuk kering, keluar berminyak. Ada ibu-ibu masuk, sanggulnya, sasaknya 2 meter. Pas keluar, lepek bos. Tapi saya mau bilang saudara, karena berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun ngalamin proses yang tidak mudah, saya mau bilang saudara, gereja ini jadi luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Maka sekali lagi saya mencatat di sini saudara, pastikan apa saudara dan saya maulah untuk diproses sama Tuhan. Kenapa? Karena dalam proses itu saudara, saya mau bilang saudara, proses itu akan membuat saudara dan saya luar biasa. Saya dalam perjalanan kehidupan saya saudara, diproses Tuhan juga nggak mudah saudara. Kalau saudara boleh lihat saya ada di depan saudara hari ini, saya mau bilang saudara, proses Tuhan juga nggak mudah saudara. Pernah bertahan hidup dengan apa? Air keran saudara. Nggak makan, nggak minum. Air yang normal, minumnya air keran. Air keran Jakarta, Tuhan Yesus. Jauh lebih the best air keran Tambun saudara. Kalau Bekasi mah sama aja. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, proses itu yang membuat saya ada hari ini saudara. Sekali lagi saya mau bilang saudara, Bapak Ibu Gembala sidang kita,
Mereka diproses Tuhan juga nggak mudah. Tapi kenapa mereka masih hebat? Luar biasa. Karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang saudara, berjalan bersama dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ada proses. Bersedialah untuk diproses sama Tuhan, karena dalam proses itu ada luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjalan bersama dengan Tuhan, ada proses, dan proses itu baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan? Yang kedua adalah bicara tentang adanya penyediaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, penyediaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ada penyediaan Tuhan. Filipi 4 ayat 19, sama-sama kita baca. Filipi pasal yang keempat ayat 19, sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, Allahku di dalam, sekali lagi saudara, 3, ya, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Sama-sama bilang sama saya, memenuhi. Sama-sama bilang sama saya, segala keperluan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam. Kalau saudara pelajari konteks dari kitab Filipi ini saudara, ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Filipi. Untuk apa? Menjadi bekal perjalanan iman mereka bersama dengan Tuhan. Dan di ayat 19 dikatakan apa? Paulus mau membukakan konsekuensi ketika mereka setia berjalan bersama dengan Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. He will provide segala keperluan. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan Jehovah Jireh. Kata Jireh ini saudara terbagi dalam dua suku kata, Yir dan artinya apa? Yir Tuhan melihat, Tuhan menyediakan saudara. Dan ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan melihat segala keperluan kita, dan dia Tuhan yang pasti menyediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Memang ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan saudara, kadang-kadang prosesnya nggak mudah. Tuhan bisa izinkan saudara dan saya berjalan di tanah yang kering. Tapi saya mau bilang, sekalipun tanah yang kering yang kita lewati, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, dia sanggup menyediakan berkat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ingat kisah Elia? Elia di sungai Kerit, itu sungai yang kecil saudara. Nggak ada makanan di sana. Tetapi Alkitab mencatat 3 kali sehari Tuhan kirimkan burung gagak membawa makanan untuk Elia. Bukan makanan yang biasa-biasa. Cilok mana main bos? Cireng mana main bos? Alkitab mencatat 3 kali sehari Tuhan kirim burung gagak bawa daging yang spesial. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, selama saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya nggak tahu keperluan apa yang saudara butuhkan. Tapi yang saya tahu Tuhan pasti menyediakan, katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, gereja ini berjalan bersama dengan Tuhan, keperluannya banyak. Saya pernah bahas kan, gereja ini saja, saya kalau nggak saya salah ingat, ruangan ini aja 182 PK. Kayaknya kalau keseluruhan lebih, 200 lebih kayaknya kalau satu gedung ini saudara. Bayangin, ini butuhnya lumayan. Ini kalau dibawa ke rumah kita, jangankan dinyalain, baru niat udah bunyi token kita saudara. Ningnung, 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 ningnung. Ini kalau dibawa ke rumah kita, jangankan ruangannya, sikap dia juga dingin. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, apakah gereja ini minta-minta? No. Perpuluhan? No. Malam dana? No. Tapi karena berjalan bersama dengan Tuhan, penyediaan Tuhan sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Iya. Saya suka ingat bahwa Ibu Gembala selalu bilang begini, Yesus kita kaya raya, Bapa kita sanggup memberkati kita. Dan kita ya, dia kan Bapa kita ya. Saya mau bilang saudara, Bapa pasti memenuhi segala keperluan anak-anaknya. Kita saja orang tua, anak-anak kita hidup sama kita pasti penuhi dia, betul kan? Kita anak-anak yang pasti yang masih muda kecil-kecil ya, jangan udah 30 tahun masih berharap sama orang tua, kau beban keluarga.
Ini yang kecil-kecil. Iya, ada soalnya 30 tahun. Udah berewokan, bulu kaki udah sampai ke tetangga. Main HP aja kerjanya, nggak pasang status, semua akan indah pada waktunya. Hei, keong racun. Ini buat yang kecil-kecil. Kalau kita masih kecil kan kita jalan sama orang tua, kita tenang, betul ya? Kenapa? Karena kita tahu orang tua pasti akan memenuhi segala keperluan kita, saudara. Apalagi Tuhan kita yang luar biasa, amin. Anak saya, pokoknya tugas dia ketawa aja. Segala keperluannya papanya penuhi, saudara. Iya, mau pampers setiap detik pun sikat nak. Mau AC nyala dari pagi sampai malam, sikat nak. Walaupun papa mau jungkir balik salto di luar sana, papa akan penuhi segala keperluanmu. Itu baru dari kita sebagai manusia, apalagi Tuhan kita di sorga, amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, udah. Saudara, apapun keperluanmu, selama kau berjalan bersama dengan Tuhan, sama-sama bilang sama saya, jangan khawatir. Bilang kanan kirimu, jangan khawatir. Bilang sama yang ngomong, ada Tuhan yang menyediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saudara yang butuh pekerjaan, Tuhan menyediakan. Saudara yang butuh bisnis, Tuhan menyediakan. Saudara yang butuh pasangan, kenapa ada suara emak-emak tadi? Saya kan jadi pendeta udah bertahun-tahun, saya bisa dengar mana suara anak muda, mana suara udah ibu-ibu. Hei, saya mau bilang ya, ini buat anak muda. Dari tadi pagi banyak ibu-ibu yang ikutan. Amin. Ini buat anak muda ya. Shalom anak muda yang belum menikah. Nggak usah hopeless sampai bilang, aduh Pak Pendeta nggak ada pasangan, Pak Pendeta saya bingung, Pak Pendeta ya udahlah cari yang bukan anak Tuhan aja. Saya mau bilang saudara, kerajaan sorga nggak pernah kehabisan stok. Amin. Apalagi saudara di gereja yang begitu luar biasa ini, cukup datang ke Natal Tiberias 2024. Setiap tahun di Natal kita ada ratusan ribu lilin yang akan menyala. Masa dari ratusan ribu lilin itu nggak ada satupun yang bisa menerangi hatimu? Menyala hatiku. Ibu-ibu ngapain sih ikutan, Bu? Kau udah punya lilin di rumah, Bu? Pak, udah redup. Nyalakan lagi, Bu. Ya Yesus. Kirain bisa cari lilin yang lain, Bu. Nggak bisa. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Saya nggak tahu keperluan saudara apa. Tapi selama kau berjalan bersama dengan Tuhan, Dia akan menyediakan segalanya bagimu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjalan bersama dengan Tuhan. Dia Tuhan yang menyediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, musik boleh siap-siap saudara. Yang ketiga, apa konsekuensi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan? Ada pemulihan yang pasti Tuhan kerjakan. Sama-sama bilang sama saya, ada pemulihan yang pasti Tuhan kerjakan. Roma 8 ayat 28, saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Tapi sambil tunggu imam musik, saudara, saya teringat kita ya, kalau jalan gitu ya sama orang tua rohani kita, apalagi kalau jalan sama ibu gembala gitu, saudara ya, itu tuh hati tuh tenang gitu, saudara. Iya, karena kita tahu ibu pasti menyediakan. Kita jalan ke restoran mahal, tenang. Karena ibu gembala pasti menyediakan. Saya pernah waktu itu bareng tim gembala kan,
karena masih pandemi naik turun sedikit, jadi kita cari yang agak private sedikit gitu saudara. Dan waktu itu saya masuk, diundang, datang, kita kumpul mau meeting sekaligus merayakan sesuatu saudara. Masuklah, saya tahu itu restoran pasti mahal saudara. Iya, tapi saya masuk, tenang. Iya. Itu restoran saudara ya, saya tahu mahal. Tapi saya masuk tuh, sekalipun saya masuk dalam restoran itu, tapi gak ada kekhawatiran dalam hati saya. Saya teringat satu bagian dalam Alkitab yang berkata, sekalipun aku berjalan dalam restoran yang mahal, aku tidak takut membayar, sebab Ibu Gembala besertaku. Dompetnya dan kartu kreditnya, itulah yang menghibur aku. Maaf Ibu, semoga Ibu gak nonton ini, darah Yesus. Tapi tenang. Jadi ketika pesan saudara, itu nama-namanya susah-susah saudara. Itu pesan, tapi saya pilih aja. Karena ada Ibu Gembala. Coba kalau cuma saya sama tim saya bilang, kita minum air putih aja, puasa Daniel. Tapi karena bersama Ibu Gembala, kita tenang. Pesan itu restoran saudara. Kalau saudara pesan makanan western food, nanti chefnya bule keluar. Iya, chef bule yang keluar karena western food. Kalau saudara pesan Chinese food, yang keluar Wong Fei Hung. Dia tanya bagaimana masakannya, saudara bilang nggak enak, wah patah meja. Iya. Makanya saya nggak mau pesan makanan Thailand, lagu Thailand. Lagu Thailand, gimana lagu Thailand? Belum pernah ke Thailand. Sawadika, tung tarak dak tung. Ini saya pesan western food. Dia nanya, liar. Tapi sekali lagi, tenang. Saya ingat banget, saya sama teman saya pesan, ada appetizer, ada main course, ada dessert. Appetizer, main course-nya saya pesan 2. Ini saya tahu mahal, tapi saya tenang. Pokoknya saya pesan itu sirloin stick sama salmon stick. Terus saya udah sengaja minggir-minggirin, ibu lihat. Ibu lihat. Ibu kan kemana-mana suka cita selalu ya, tapi ibu lihat, ya Marcel pesan 2 ya. Kok kelihatan? Iya ibu, masih masa pertumbuhan. Tapi tenang, karena ibu menyediakan. Apalagi Tuhan, amin. Saya nggak tahu keperluan saudara, tapi jangan takut. Berjalan bersama Tuhan. Dia Jehovah Jireh, dia Tuhan yang menyediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, imam musik. Oh sudah dari tadi ya. Apa konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan? Adalah bicara tentang adanya pemulihan yang pasti Tuhan kerjakan. Sama-sama bilang sama saya, ada pemulihan. Urutannya begini saudara, boleh munculkan urutannya? Jadi bicara tentang pemulihan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, proses yang pertama adalah bicara tentang adanya proses yang Tuhan izinkan terjalan di depan setiap kita. Kemudian dalam proses itu mungkin berat, mungkin ada saat dimana kita akan berjalan dalam tanah yang kering, tanah yang gersang.
Tapi saya mau bilang saudara, Tuhan adalah Tuhan yang tetap menyediakan segala keperluan kita. Dan di dalam proses itu kadang-kadang mungkin berat, tetapi di ujung jalan Tuhan sudah menyediakan, sama-sama bilang sama saya, pemulihannya. Amin. Makanya Roma 8 ayat 28 bilang begini saudara. Sama-sama kita buka Alkitab kita. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa dalam segala sesuatu untuk apa? Kebaikan. Jadi dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, segala sesuatu itu endingnya untuk mendatangkan kebaikan. Ayat terakhir kita, Yeremia 29 ayat 11 dikatakan begini saudara. Yeremia 29 ayat 11 sama-sama. 3, ya. Sebab aku ini apa? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Kata hari depan bahasa aslinya akarit. Ini punya makna in the end atau pada akhirnya. Jadi apapun yang Tuhan rancangkan pada akhirnya adalah pemulihan atau segala yang terbaik. Endingnya pasti indah, katakan amin. Sekali lagi saya mau bilang saudara, dalam proses kehidupan yang Tuhan izinkan, jangan pernah menyerah. Ada banyak orang, saya analogikan saudara, bicara tentang speaker yang paling ujung sana adalah yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Adalah bicara tentang pemulihan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Tapi ada banyak orang ketika dalam proses Tuhan, mereka terlanjur cepat menyerah. Sehingga apa? Nggak pernah mencapai pemulihan yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Jadi pesan saya sebelum saya tutup khotbah saya mau bilang saudara, sekalipun berat, sekalipun menyakitkan, sekalipun melelahkan, jangan pernah menyerah. Khotbah saya hari ini saudara, sudah ada banyak jemaat Tuhan yang datang sama saya dan bilang, Pak Pendeta, saya capek, saya udah gak kuat Pak, saya udah gak sanggup Pak. Saya mau bilang saudara, itu manusiawi. Capek. Kadang-kadang kita bisa lelah. Kadang-kadang kita bisa lemah dalam perjalanan kehidupan kita menikmati proses Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, jangan pernah menyerah. Karena mereka menyerah hanya untuk mereka yang gak punya Tuhan dalam hidup mereka. Selama kita masih punya Tuhan dalam hidup kita, kita tahu bahwa akan ada pemulihan yang pasti kita terima, yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Jadi jangan nyerah. Saya tahu kadang-kadang capeknya luar biasa, kadang-kadang penuh air mata. Tapi akan ada saat di mana air matamu berubah jadi sukacita, katakan amin. Yes. Bilang lu sama kanan kirimu, jangan nyerah. Jangan nyerah. Seperti biasa, katanya nggak afdol kalau tim saya nggak masuk. Saya akan tutup dengan tim saya. Dia kemarin dipercayakan gereja untuk menemani saya ke Batam. Dan dia bilang, Kak, aku mau ke Singapura, tapi gak punya paspor. Saya bilang, berenang aja, berenang. Gambaran dia adalah saudara dan saya. Saya mau bilang saudara, dalam perjalanan hidup saudara, kadang-kadang proses itu tidak mudah. Kadang-kadang beban kehidupan bisa datang kapan saja. Sekarang gantian. Tapi dalam kehidupan kita, sekalipun berat, jangan pernah menyerah. Lagunya begini banget, Rek. Lagi-lagi, mundur lagi. Lagi-lagi yang agak jauh dikit. Ya. Dalam proses kehidupan kita, lagunya Rek, mundur lagi. Yang sedih. Lagi. Tolong di-cut ya. Oke. Silakan mulai. Dalam proses kehidupan kita, pelan-pelan. Tunggu pelan-pelan, sabar. Mundur lagi dikit ya. Jadi ya, kadang-kadang berat nggak? Berat.
Iya kan? Kadang-kadang berat. Tapi sekalipun berat, jangan pernah menyerah. Sekalipun sulit, jangan pernah menyerah. Jangan menyerah ya. Karena selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, sekali lagi, selama kita tidak menyerah, akan ada waktunya kita akan sampai pada pemulihan yang Tuhan sudah sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan menyerah. Ada pemulihan yang Tuhan sediakan. Air mata akan berganti dengan sukacita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati melambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada proses Tuhan. Tapi proses itu adalah untuk kebaikan setiap kita. Tuhan izinkan proses karena Tuhan mau hidup kita luar biasa. Setialah pada proses Tuhan. Dan dalam proses Tuhan, jangan takut, karena Dia Tuhan yang maha menyediakan. Segala keperluanmu pasti Tuhan penuhi. Dan yang terakhir, dalam proses sekalipun sakit, sekalipun berat, jangan menyerah. Karena akan ada saat di mana kau akan sampai pada pemulihan yang sudah Tuhan sediakan. Boleh taruh tangan kananmu di dada, katakan jangan menyerah. Jangan menyerah. Pemulihan pasti Tuhan nyatakan.